Saudara, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis survei elektabilitas calon wakil presiden jelang pemilu 2024. Dari 5 nama yang dimunculkan, muncul nama Menteri BUMN Erick Thohir unggul dengan perolehan elektabilitas sebesar 22,9%. Dalam survei yang dilakukan Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia periode 20 hingga 24 Juni 2023 dengan 1.220 responden, dalam hasil survei pada minggu kemarin muncul 5 nama bacawa pres jelang Pilpres 2024. Posisi pertama ada nama Erick Thohir unggul 22,9%, posisi kedua Ridwan Kamil 20,1%, kemudian ada nama Sandiaga Uno 17,5%. Yang berikutnya menduduki posisi keempat adalah nama Agus Harimurti Yudhoyono AHY dengan 12,5% persentasenya, dan di urutan kelima ada nama Khofifah Indar Parawansa 9,8%, dan 1% responden tidak menjawab atau tidak tahu. Nah, ini 5 nama saja yang kita uji, jadi kita kerucutkan terus. Hasilnya konsisten, ya, konsisten seperti ini. Ini traynya sebelah kanan, jadi kalian bisa cek di sini, ya, traynya. Nah, bagaimana dengan tadi? Ternyata setelah kita, kalau tadi kan di atas adalah berdasarkan generasi based on simulasi 23 nama ya. Nah, kalau ini khusus yang 5 nama, ternyata polanya tidak berubah. Ya. Erick lagi-lagi unggul di kelompok generasi muda, nih ya. Kemudian Kang Ridwan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut 5 nama bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo. Siapa kira-kira yang paling mungkin dipilih Megawati Soekarno Putri? Erick Thohir, Sandiaga Uno, Andika Perkasa, AHY, atau mungkin Caimin? Kami bahas sore ini bersama dengan Yandri Susanto, Wakil Ketua Umum PAN, dan juga Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, dan juga ada Wasekjen P3 Rapi Herdiansyah. Sore Bapak-bapak. Sore, Assalamualaikum. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adre. Saya mau ke Bang Yandri dulu nih, yang paling hot, yang paling panas belakangan tadi pagi baru berlangsung adalah makan pagi. Mas Erick, Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan juga Mas Gibran. Ngomongin apa makan pagi tadi ini, Bang Yandri? Ya kalau makan biasanya ngobrolin makannya dulu kan, ini enak nggak makanannya? Sambil makan ngobrolnya apa aja, Bang Yandri? Tapi begini, karena situasi sekarang sudah mendekati kontestasi pemilu, apakah itu pemilu Pilpres maupun legislatif, tentulah segala gerak-gerik, tampakan layar, foto atau situasi kebersamaan itu menjadi perbincangan publik yang tidak jauh dari kira-kira apa nih koalisi di 2024. Nah, kalau dari PAN, saya sudah sampaikan beberapa kali di berbagai kesempatan, PAN sampai hari ini belum menentukan pilihan berkoalisi dengan siapa, tapi kami dalam Bang Yandri, mohon izin, ini suaranya agak terputus-putus. Mungkin saya ulangi pertanyaannya. Jadi ngobrolnya ini ada khususkah tentang topik di Pilpres mungkin? Ada kemudian juga obrolan yang kemudian menghangat. Karena kan ini tidak main-main loh, ada Mas Gibran, baca pres Pak Ganjar, baca pres Pak Prabowo, termasuk Mas Erick yang menjadi unggul hari ini survei yang dibaca Wapres. Ya, saya pasti ada pembicaraan mengenai kontestasi Pilpres. Tapi apakah pembicaraan itu serius atau tidak, ya saya nggak tahu, karena itu kan ada Pak Prabowo sebagai capres dari Gerindra, ada Pak Ganjar capres dari PDIP, dan ada Pak Erick Thohir yang kami gadang-gadang selama ini di setahun terakhir yang kami tawarkan untuk posisi sebagai calon wakil presiden, apakah itu berkoalisi dengan PDIP yaitu dengan Ganjar Pranowo atau dengan Pak Prabowo. Jadi 2 kemungkinan ini kami tawarkan Pak Erick Thohir, yang sampai sekarang belum ada kata final, Mbak. Jadi saya kira dinamikasi komunikasi itu tetap akan terjadi. Nah, tapi pertemuan ada Gibran, ada Pak Prabowo, ada Ganjar, ada Pak Erick. Saya baru saja sebuah demokrasi yang sangat besar di Indonesia. Bang Yandri, mohon izin, audionya masih kurang baik. Oke, sebelum saya ke Bang Yandri sambil diperbaiki koneksinya, jaringannya, saya mau ke P3 dulu ya dengan Mas Rafi. Mas Rafi,
Jadi kan kemarin ini Mbak Puan udah mengerucut nih, udah bilang ada 5 nama, salah satunya ada nama Mas Sandi. Kalau gitu menambah semakin angin bahwa salah satu kandidat terkuatnya yang dipilih adalah Mas Sandi untuk mendampingi Pak Ganjar. Iya, terima kasih Mbak. Tentunya kami sangat bergembira ya dalam proses penggodokan nama calon wakil presiden untuk Pak Ganjar ini oleh PDI Perjuangan itu menunjukkan progres yang signifikan. Dari yang semula 10 terbaru di spill 5 nama, salah satunya Pak Sandi yang merupakan Ketua Bapilu Partai Persatuan Pembangunan. Itu cukup membuat kami yakin, seyakin-yakinnya bahwa memang nama Pak Sandi terus masuk radar menjadi calon wakil presiden dari Pak Ganjar Pranowo. Nah, yang pasti memang PDIP menentukan calon wakil presiden ini penuh dengan kehati-hatian, kecermatan, dan bukan tanpa dasar tentunya memunculkan 5 nama, salah satunya Pak Sandi yang kita ketahui surveinya memang cukup tinggi untuk menjadi calon wakil presiden Pak Ganjar Pranowo. Oke, tapi Mas Rafi kira-kira ada kekhawatiran nggak sih sebenarnya saat ini yang dihadapi baik Mas Sandi dan juga P3? Karena kan ada nama-nama yang dimunculkan, 5 ini ada nama Mas Erik, kemudian ada nama Pak Andika, ada nama Mas Ahy, terakhir Caimin. Tidak sama sekali ada kekhawatiran, bahkan kepercayaan diri kami sangat tinggi ya, karena dari sisi kualifikasi personal, figur Pak Sandi ini melengkapi figur Pak Ganjar. Dari dalam Pak Sandi, di figurnya Pak Sandi itu merepresentasikan karakteristik 60% pemilih mayoritas di Indonesia, yaitu yang kita ketahui generasi milenial dan generasi Z. Nah, Pak Sandi ini identik dengan figur-figur kreatif yang notabene wajah anak muda kita hari ini. Dan pemilih kita ketahui nanti 2024 adalah usia-usia muda yang tadi generasi milenial dan generasi Z. Artinya figur Pak Sandi ini akan menjadi pilihan yang tepat, akan menjadi pasangan yang tepat untuk Pak Ganjar Pranowo untuk menjangkau usia-usia muda, generasi milenial dan generasi Z tadi, gitu Mbak. Oke, kalau gitu sebenarnya Mas Adi, kalau nama Mas Sandi, Mas Erik kan memang juga sudah muncul ya, tapi ada nama Mas Ahy, kemudian ada nama Caimin terakhir juga pas di Harla PKB, ada juga nama mantan Panglima Pak Andika. Ini sebenarnya kenapa 3 nama ini kemudian muncul, terutama yang kedua deh, Mas Andika, Pak Andika dan juga Caimin? Ya, saya kira ini juga bagian dari strategi PDIP untuk mengakumulasi dan mengonsolidasi kekuatan politik di 2024 ya. Karena bagi PDIP kan bukan hanya soal bisa memajukan Ganjar Pranowo sendiri, tapi bagaimana partai-partai politik yang lain juga menjadi bagian di dalamnya. Kenapa muncul nama Caimin misalnya? Karena Caimin ini adalah representasi politik dari kalangan Nahdlin, Ketua Umum PKB yang diyakini mampu mengonsolidasi basis-basis politik Nahdlin. Jadi wajar kalau kemudian Caimin muncul dalam radar cawapres yang akan diusung oleh PDIP. Karena the one and only representasi politik dari NU ya. Tapi ini sebenarnya munculnya last minute nggak sih pada saat kemarin karena di Harla gitu? Ya betul, ini menunjukkan betapa dinamika politik kita kan berkembang cukup dinamis, Audrey. PDIP sepertinya juga berkepentingan, seperti halnya Prabowo Subianto juga berkepentingan dengan suara-suara Nahdlin yang memang mostly sampai saat ini itu terakumulasi di pemilih-pemilih PKB. Begitupun dengan AHY, saya kira memang pemilih-pemilih yang lain juga berharap supaya AHY saat ini misalnya dan Demokratnya mampu melakukan rekonsiliasi politik dengan PDIP, sesuatu hal yang sangat mungkin terjadi di 2024. Kalaupun toh the end of the day-nya misalnya bukan AHY ataupun bukan Caimin yang jadi pendamping Ganjar Pranowo, minimal ada konsesi politik yang setara dengan harga cawapres. Ini kan soal bagaimana deal politik saja di belakang panggung yang tentu saja tidak mungkin bisa disampaikan kepada publik. Tapi overall bagi saya, bagi PDIP perlu merangkul PDIP, perlu merangkul PKB, kira-kira begitu. Meskipun udah tahu masing-masing udah punya koalisi ya, termasuk Mas Ahy ya? Ya sebelum ada janur kuning yang resmi soal siapa yang mendaftarkan ke KPU ditetapkan sebagai kontestan pemilu 2024, maka sepanjang itu pula
persoalan dinamika politik dan konfigurasi yang ada saat ini bisa meleleh cukup mencair, Audrey. Oke. Nah, di antara 5 nama itu ada juga nama Mas Erick Thohir yang belakangan ini surveinya unggul di mana-mana, Bang Yandri. Nah, kalau kayak gitu sebenarnya dari Bang Erick sendiri, Mas Erick sendiri atau dari PAN sendiri sebenarnya tinggal milih atau masih menunggu nih kira-kira siapa yang paling kemudian dekat untuk menjadi bacawa pres, Pak Ganjar atau Pak Prabowo? Ya, kalau dari awal saya sampaikan, kalau Ganjar mau menang ya ambil Erik, kalau Prabowo mau menang ambil Erick Thohir. Dan sampai sekarang kata final itu belum ada, jadi dinamisasi komunikasi kepada para pihak, apakah itu dengan PDIP atau dengan Pak Prabowo di Gerindra, terus kami lakukan, kami matangkan. Tapi kami jujur sampai sekarang memang kata sepakat itu belum ada. Tapi kami Jadi siapa cepat dia dapat gitu ya? Siapa cepat duluan? Aku yakin dengan survei Pak Erick Thohir yang setahun terakhir nggak pernah diperhitungkan, ya di bawah AHY, di bawah Sandiaga Uno, di bawah Ridwan Kamil, sekarang menyalip teratas, hampir 23%. Artinya publik atau rakyat Indonesia sudah pintar, sudah cerdas. Sosok Pak Erick Thohir memang dibutuhkan dari publik ini. Ya dia bisa bekerja dengan baik, menangani yang rumit bisa terurai seperti sepak bola itu bisa menjadi dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami berkeyakinan siapa yang ambil Erick Thohir itu bisa memenangkan kontestasi Pilpres di tahun 2024, apakah itu Ganjar atau Prabowo. Jadi pilihan tinggal 2, Pak. Jadi Prabowo Erick atau Ganjar Erick. Nah ini yang saya katakan di sebulan yang lalu, siapa yang cepat mengambil Erick ya kami berkewajiban itu. Artinya kami sekarang menunggu komunikasi yang mendekati final sehingga nanti bisa didaftar ke KPU. Erick berpasangan dengan siapa? Apakah dengan Pak Prabowo atau dengan Pak Ganjar Pranowo? Gitu. Kalau perspektif P3 beda. Jadi suara penentu Pak Ganjar itu ya Pak Sandi. Gimana, Mas? Ya. Kalau perspektif P3 itu beda, suara penentu. Pak Sandi itu suara penentu Pak Ganjar. Tapi kenapa sekarang tawaran P3 itu nggak dikumpres gitu loh, ya kan? Jadi kesempatannya lain masih ada. Nah, jadi saya punya ada. Tahan dulu Mas Rafi, Bang Yandri, nanti kita masih ada satu segmen lagi, tetap bersama kami di Kompas Petang. Saya langsung ke P3 dengan Mas Rafi, Wasekjen P3. Mas Rafi, kalau belakangan kan ini Pak Erick sering nempel ya, sering dekat dengan Pak Jokowi dengan beberapa baca pres juga. Tapi kemudian kalau untuk Mas Sandi sendiri yang menjadi bacawa pres, salah satu kandidat terkuat, tapi kayaknya jarang ya, lebih banyak kan Mas Erick. Kenapa nih? Nah, kalau biasanya itu nggak melulu yang nampak itu, yang terlihat yang iya. Justru kalau bicara kode-kode politik itu kan nggak semuanya harus yang nampak. Ada juga yang tidak nampak, sama seperti kemarin muncul 5 nama bacawa pres oleh Pak Puan. Itu kan sebenarnya kode nama yang merupakan untuk Pak Sandi, untuk P3 ini sosok prioritas yang untuk mendampingi Pak Ganjar. Jadi tidak akan melangkah untuk... Ini namanya rumus otak-atik Gatuk gitu. Jadi ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Tetapi secara kode alam, kode politik itu secara jelas bisa dilihat juga gitu. Jadi nggak mesti yang selalu bersama itu yang jadi artinya pasti. Strategi untuk mendekati bersama lebih sering dengan Pak Jokowi untuk mendapatkan efek begitu, itu tidak dilakukan Mas Sandi? Oh, kalau soal efek Pak Jokowi jelas tentu punya efek. Nah, kemudian Pak Sandi bukan tidak melakukan itu gitu. Tetapi mungkin ada momentum, ada cara-cara yang lain yang memang Pak Sandi P3 dengan Pak Sandi melakukan cara-cara yang bisa mendapatkan efek juga, semacam bentuk dukungan yang kuat dari Pak Jokowi, kira-kira seperti itu. Nah, tapi di luar bahasan itu, ini kan bukan bicara sekedar efek-efek saja, tapi ada tadi yang saya bilang, saya punya rumus yang rasional dan saintifik. Kenapa figur Pak Sandi memiliki nilai tambah bagi Pak Ganjar Pranowo dari sisi kualifikasi personal? Ya Pak Sandi identik dengan figur yang kreatif.
Pak Sandi juga sosok yang mobile, memiliki mobilitas tinggi. Jadi bisa dibayangkan Mbak, dalam satu hari aja Pak Sandi bisa berkegiatan lebih dari 3 titik dengan energi Tapi yang kan sama, Mas Erik juga seperti itu. Oh ya, tapi ada sisi-sisi kualifikasi yang lain yang memang bisa menjadi parameter kenapa Pak Sandi ini menjadi suara penentu untuk kemenangan Pak Ganjar Pranowo. Dan tadi rumusan ini juga tidak disetujui tadi sama PAN ya, karena Mas Erik bisa saja nanti justru bersama Pak Ganjar untuk bacawa pres mendamping, Bang Yandri. Ya, kalau kami kan berbeda dengan P3. P3 langsung berkoalisi dengan PDIP. Ketika kami datang ke PDIP, ya kami tawarkan Erick Thohir. Dan kami belum menyatakan berkoalisi dengan PDIP, walaupun saya sampaikan tadi, PAN itu tinggal 2 pilihannya, antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Dengan satu nama yang kami dorong yaitu Pak Erick Thohir. Jadi kita tunggu saja dinamisasi komunikasi antar elit partai, di mana kalau PAN itu sedang menyerahkan sepenuhnya pada ketua umum untuk menentukan arah koalisi, termasuk nanti capres siapa, cawapres siapa. Nah, oleh karena itu dengan tren positif Pak Erick Thohir yang saya katakan tadi setahun belakangan, tahun terakhir itu nggak pernah dihitung, tapi dengan kinerja yang baik, kemudian komunikasi publik yang baik, berbagai lembaga survei yang kredibel, ya alhamdulillah Pak Erick Thohir teratas sekarang. Nah, oleh karena itu saya kira kita tunggu saja Ganjar nanti ngambil siapa, Pak Prabowo ngambil siapa, tapi saya hakul yakin di antara 2 ini apakah Pak Prabowo atau Pak Ganjar, insya Allah mengambil Erick Thohir. Nah, oleh karena itu saya katakan tadi kalau mau menang ya ambil Erick Thohir, karena publik kan sekarang sudah pintar siapa yang layak dan tidak layak, dan saya meyakini figur Pak Erick Thohir itu dibutuhkan oleh publik hari ini. Bagaimana runyamnya sepak bola selama ini di tangan Pak Erick Thohir itu bisa selesai. BUMN selama ini tidak sehat, bisa sehat. Nah, oleh karena itu dibuktikan nilai di publik oleh masyarakat dengan survei paling tinggi hari ini, Pak Erick Thohir, yaitu hampir 23%. Gitu, Mbak. Oke, tapi kenapa sih Mas? Saya boleh masuk. Silakan. Kalau Pak Sandi kalau bicara survei tidak insidental, jadi lebih konsisten. Selalu berada di posisi teratas survei, setidaknya di 3 nama besar. Nah, artinya konsisten terus, tidak terpengaruh dengan ada isu sepak bola atau isu lain. Pak Sandi itu lebih konsisten. Tapi kan nggak pernah di atas. Kalau Pak Erick ini dari yang tidak dihitung menjadi sangat diperhitungkan. Sekarang kan yang penting kan tren positifnya, Adindaku. Jadi jangan sampai hanya masuk 3 besar. 3 besar mah nggak menang. Yang menang itu kan yang paling besar, yang paling atas yang menang itu. Oleh karena itu, saya Bang Yandri, Mas Rafi, kalau Erick Ganjar mau menang, ambil Erick. Kalau Prabowo mau menang, ambil Erick. Itu kuncinya. Tapi pertanyaannya, tahan dulu Bapak-Bapak. Saya kalau mau ke Mas Adi deh. Mas Adi, tapi pertanyaannya tadi kan kalau mau menang ajak dari PAN ini ajak Mas Erick. Tapi kenapa sih PAN ini harus bermain di 2 kaki, Pak Prabowo, Pak Ganjar? Ya, bagi saya yang melihat dari jauh, PAN ini kan macam tagline sebuah minuman. Siapapun capresnya, cawapresnya hanyalah Erick Thohir. Jadi datang ke PDIP ya mau berkoalisi kalau Erick Thohir yang kemudian bisa mendampingi Ganjar Pranowo. Begitupun ketika datang kepada Prabowo Subianto, kalau bisa menggaransi Erick sebagai wakil, maka disitulah kemudian pelabuhan politik yang akan dilakukan oleh Partai Amanat Nasional ini semacam ingin menaruh telur di 2 keranjang. Ini tinggal keranjang mana yang mau menaruh. Jadi siapa cepat ya yang deklarasi gitu ya mengambil. Kalau P3 opsinya terbatas, hanya 1 keranjang, the one and only ya Ganjar Pranowo, bukan yang lain. Karena P3 sudah memutuskan berkoalisi dengan PDIP. Nah, yang kedua ini yang menarik sebenarnya, Audrey, bahwa Erick Thohir ataupun Sandi memiliki elektabilitas sampai Sidratul Muntaha menjulang ke sana secara ideal berpasangan dengan siapapun dan bisa mendongkrak suara. Tapi kan kita tahu gembok soal cawapres itu sampai saat ini di PDIP itu hanya ada di Megawati Soekarno Putri, bukan yang lain. Gembok cawapres di Gerindra itu ada di Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar. Nah, bisa tidak Bang Yandri ini meyakinkan Prabowo dan Caimin untuk memberikan gembok itu kepada Erick untuk bisa mendampingi Prabowo? Bisa. Bentar. Hingga sore hari ini. Sebentar Bang Yandri. Erick Thohir itu akan menjadi cawapres. Apakah Prabowo atau Ganjar, pasti ada yang ngambil. Insya Allah. Tapi pertanyaannya gini, Bapak-bapak, Mas Adi, ini tidak hanya Mas Erick, Mas Sandi, tapi juga ada 2 calon yang berlatar belakang militer. Ada nama Pak Andika juga. Ini kenapa pemilihannya akhirnya mengerucutnya salah satunya Pak Andika, mantan Panglima?
Mas Adi? Ya saya kira memang Pak Andika ini merupakan salah satu figur yang memiliki portofolio yang dinilai punya potensi mendongkrak dan bisa menggaransi kemenangan di Pilpres ya. Karena kalau kita melihat irisan pemilih di 2024, kita mengacu angka-angka statistik, pasangan capres terutama dari kalangan sipil, cawapresnya dari militer itu juga relatif masih digandrungi, Andre. Ini juga yang bisa menjelaskan kenapa AHY itu masuk dalam radar cawapres Ganjar Pranowo yang belakangan ini mulai disebut oleh Puan Maharani. Jadi ini sebagai bagian dari testing the water, semacam beauty contest sebenarnya, di mana partai-partai ini mencari portofolio ideal sebagai pendamping untuk memenangkan pertarungan politik. Bagi PAN nggak ada pilihan lagi ya, hanya Erick Thohir. Bagi P3 nggak ada pilihan lagi, hanyalah Sandiaga Uno. Tapi the end of the day-nya itu tadi, siapa yang bisa membukakan gembok posisi cawapres untuk masing-masing poros ini. Di PDIP itu ada Megawati, di Gerindra itu kunci gembok cawapresnya ada di Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar. Itu sampai hari ini. Entah ke depan sehari 2 hari ini mungkin Bang Tapi Yandri nama bisa Pak Andika ini bisa jadi menguat begitu daripada dibandingkan dengan cawapres yang lainnya seperti Mas Erik dan Mas Andi kan baru dapat KTA nih dari PDP. Ya kalau membaca angka-angka statistik tentu Pak Andika Perkasa ini kan relatif kurang muncul secara signifikan. Yang ada itu kan hanya sebatas popularitasnya di angka sekitar 60%. Elektabilitasnya juga tidak muncul secara signifikan. Cuman kan Pak Andika ini diuntungkan karena dekat dengan PDIP dan bahkan disinyalir sudah mendapatkan kartu anggota dari PDIP. Ini yang kemudian membuka peluang Andika Perkasa pun juga sangat mungkin akan dipilih oleh PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Itu artinya PDIP akan memilih kader internal mereka untuk bisa maju di 2024. Tentu dengan tidak mengesampingkan partai-partai yang lain juga punya potensi untuk bisa dirangkul. Tapi overall bagi saya ini semacam cek ombak, cek pasar kira-kira dari sekian begitu nama yang dimunculkan, kira-kira siapa yang mendapatkan resultante, respon positif dan memungkinkan bisa mengunci kemenangan. Dan dari 5 itu sudah pasti ya? Atau mungkin justru jangan-jangan last minute muncul di luar 5 nama itu? Ya politik kan dinamis, Audrey. Siapa dulu yang bisa menyangka tiba-tiba ada nama AHY, tiba-tiba ada nama Caimin, dan tiba-tiba ada nama Andika. Ya last minute-nya mungkin juga akan muncul dari tokoh-tokoh NU, muncul juga dari tokoh-tokoh Muhammadiyah yang seperti belakangan seliuran ya seringkali kita dengar. Bahkan kalau kita melihat Kiai Maruf Amin tiba-tiba jadi wakilnya Jokowi itu nggak ada dalam rumus itu. Ini soal bagaimana dinamika politik kita yang memang sering berganti musim dan cepat berubah di tikungan akhir. Jangan-jangan nanti belum tentu juga Mas Erik ini menjadi bacawa pres salah satunya, jangan-jangan Bang Yandri. Kita harus yakin, optimis ya, karena Bang Erick Thohir ini dekat dengan semua kalangan, dengan Ibu dekat, dengan Muhammad dekat, dengan Pak Jokowi dekat, dengan Pak Ganjar dekat, dengan Prabowo dekat, artinya tidak punya handicap untuk berkomunikasi. Nah oleh karena itu komunikasi terus kami jalin, Pak, dan Ketua Umum terus mematangkan arah koalisi. Dan saya katakan tadi siapa yang duluan ngambil Erick Thohir ya kita akan deklarasikan. Dan yang dipastikan SK tentu yang akan dibawa ke KPU supaya tidak lagi seperti kejadian sebenarnya Pak Maruf Amin. Nah oleh karena itu kepastian Erick Thohir nanti berpasangan dengan siapa mungkin tidak terlalu lama lagi karena kita juga butuh untuk melakukan konsolidasi di akar rumput. Maka komunikasi dengan partai politik Bang Jo selalu lakukan termasuk dengan Pak Jokowi. Kalau untuk Mas Andi sendiri, Mas Rapi, kemudian apa untuk mengejar untuk bisa unggul lagi nih surveinya? Karena kan tadi tidak main-main ya, 4 pesaingnya begitu untuk bisa unggul memenangkan hati Bu Mega juga. Mas Rapi? Silakan Mas Rapi, belum di-unmute. Oh oke. Suaranya hilang ya Mbak? Ya aman ini Mas, silakan. Oke, jadi kalau bicara kerjasama politik, terus soal siapa yang dipilih ini juga kan kita melihat irisan-irisan. Kalau bicara 5 tadi nama, irisan Pak Sandi, P3 sudah punya irisan dengan PDI Perjuangan, artinya koalisi atau kerjasama. Nah, tentu PDIP Perjuangan sebagai partai politik yang mengusung Pak Ganjar sebagai calon presiden, juga sebagai partai politik yang mengedepankan nilai-nilai kebangsaan, tentu akan melihat nilai irisan-irisan yang itu tadi secara etika, secara ini sudah punya kerjasama dengan partai mana. Nah, kalau bicara Pak Erick Thohir yang hari ini oleh PAN dan juga
sedang berkomunikasi dengan Pak Prabowo, secara resmi belum punya kerjasama dengan PDI Perjuangan. Ya, Jadi kalau kita bicara head to head antara Pak Erick dengan Pak Sandi. karena P3 Singkat Bang Yandri. PDIP tidak merasa cukup dengan P3 saja, mungkin perlu menarik partai lain, termasuk partai PAN mungkin, ya kan? Baik. Karena dianggap itu oh dengan P3 nggak cukup, tarik PAN, tapi saya bilang kalau mau PAN, Erick Thohir. Oke. Ya, tetapi secara positifnya. Mohon maaf Bapak-bapak, saya harus potong karena waktunya terbatas, tapi kita nanti akan ada di lain kesempatan, kita akan berdiskusi bersama. Terima kasih Bang Yandri, Mas Adi, Mas Raffi, sehat selalu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.